Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wahtada bihadi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin yang kita taklimi, seluruh pembina, pimpinan dan pengurus dari Geria Quran Mulia dan Geria Parenting, dan yang kami taklimi seluruh panitia yang menyelenggarakan acara ini, salihin salihat semuanya yang bergabung, para asatid, para ustadzat, para guru yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu membangun sebuah keluarga yang tidak hanya terhubung di dunia, tetapi tetap menjadi keluarga di sisi Allah di dalam surga adalah impian kita semua. Kita sangat ingin di antara family goals kita itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kesalehan dari bapak-bapak mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari anak keturunan mereka. Ini family goals yang sangat penting untuk menjadi impian kita bersama, cita-cita kita bersama, harapan dan doa kita bersama. Sebagaimana big family goals-nya adalah alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikutinya di dalam keimanan, maka Allah akan himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya itu ke atas maupun ke bawah di surga yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini big family goals ya, yang kita harapkan bukan hanya keluarga kecil kita, tapi sambung sinambung antar keturunan, sambung sinambung dari bapak-bapak kita ke atas sampai anak cucu kita ke bawah, semuanya terhubung di dalam iman dan karena itu terhimpun di dalam surga yang sama. Dan di antara amanat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua adalah firman-Nya yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun khiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras dan bengis, yang tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa yang diperintahkan kepada mereka, dan senantiasa mereka itu melaksanakan apapun yang dititahkan oleh Allah kepada mereka. Di sini kita merenung bahwa tanggung jawab kita bahkan lebih berat lagi,
lebih besar lagi dari apa yang difirmankan oleh Allah di ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalimat jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu sesungguhnya lebih berat daripada adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah. Masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Kenapa? Karena kalau masuk surga itu, Bapak Ibu dan rahmati Allah, itu ada 3 skenario. Skenario pertama, orang masuk surga itu masuk surga tanpa hisab. Karena kebaikannya yang sangat besar di sisi Allah, sudah tidak perlu diaudit lagi, langsung masuk surga. Itu golongan pertama. Golongan kedua masuk surga itu yang dihisab oleh Allah, diperhitungkan amal baik versus amal buruknya, ditimbang pahala dan dosanya, lalu didapati amal baiknya jauh lebih besar, pahalanya jauh lebih banyak, lebih berat, sehingga dia pun langsung masuk surga. Ini skenario kedua. Setelah dihisab, baiknya banyak, masuklah surga. Yang ketiga, skenario masuk surga itu adalah ditimbang dan diperhitungkan amalnya. Ketika dihisab, ternyata pahalanya sedikit, dosa-dosanya banyak, amal solehnya sedikit, amal salahnya banyak. Maka setelah dihisab dan ditimbang, dia diputuskan oleh Allah untuk masuk ke neraka terlebih dahulu, menebus dosa-dosanya, mensucikan diri dari dosa-dosanya. Setelah bersih, baru kemudian dia diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Kalau skenario ketiga ini, meskipun akhirnya masuk surga karena iman di dalam dadanya, sungguh merupakan suatu hal yang berat. Dan ini tidak termasuk dalam skenario ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena kalau ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka, berarti hanya opsi pertama dan kedua yang mungkin untuk kita. Jadi ayat ku anfusakum wa ahlikum naro itu lebih berat daripada kalau Allah mengatakan adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro berarti masukkan dirimu dan keluargamu dalam surga tanpa pernah tersentuh api neraka. Alias masuk surgalah tanpa hisab, atau kalau dengan hisab kamu harus pastikan bahwa amal soleh lebih banyak, pahala lebih besar. Ini tanggung jawab yang luar biasa. Itulah kenapa di dalam doa-doa kita itu banyak diakhiri dengan kalimat waqina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah dari api neraka. Karena jagalah dari api neraka itu sudah meliputi insya Allah masuk surga, kalaupun tak dengan hisab, kalaupun dihisab, maka insya Allah tetap langsung masuk surga dengan kebaikan yang lebih besar. Jadi waqina adzabannar dalam doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun dalam doa yang kita baca ya sebagai tradisi kita, dan baik, tidak ada yang salah dengan doa itu. Doa seperti ketika akan makan, Allahumma barik lana fi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan wa qina adzabannar. Mohon dilindungi dari api neraka. Nah ini tanggung jawab ini berat ya. Bapak Ibu dan rahmati Allah, tentunya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, alias antil jannah ya, tanpa mampir ke neraka ini ya, menjadi sebuah hal yang penting untuk kita sadari betapa besar dan beratnya tanggung jawab tersebut. Maka hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanggung jawab yang besar ini, pengikat pertama dan utama yang harus kita jaga supaya kita semua menjadi keluarga surga adalah doa. Mendoakan satu sama lain tidak putus,
Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, anak-anak mendoakan orang tua mendoakan anak-anaknya. Doa inilah salah satu pengikat yang paling kuat yang akan menjadikan kita kelak menjadi warga idaman antil jannah itu. Doa itu tentu banyak yang bisa kita baca. Salah satu yang direkomendasikan adalah doanya ibadur rahman, doanya hamba-hamba Allah yang maha pengasih di dalam suratul Furqan. Dan doa itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat indah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami pasangan kami dan anak keturunan kami. Mereka menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata bagi kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini doa yang agung, terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah doa Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Penyejuk mata itu, kata para ulama, berarti sebelumnya sudah menyejukkan hati. Maka memohon kepada Allah agar pasangan kita dan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun bagi kita, penyejuk mata, itu berarti memohon kepada Allah untuk memperbaiki mereka sehingga menjadi indah di dalam hati dan pandangan kita. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang dibaikkan oleh Allah pada diri mereka, agar kita ridha memandangnya. Sehingga para ulama mengatakan dengan memohon kepada Allah agar pasangan kita, anak keturunan kita dijadikan sebagai qurratu a'yun, itu berarti memohon kepada Allah agar hati mereka diistiqomahkan di dalam iman dan takwa, agar ibadah mereka diistiqomahkan di dalam ketaatan, agar akhlak mereka diistiqomahkan menjadi akhlak mulia. Jadi doa ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, meliputi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seseorang, dari imannya, dari ibadah ketaatannya sampai ke akhlaknya. Dan kalau kita kemudian memeriksa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, dijadikan kecintaanku ini pada dunianya kalian pada dua, yaitu istri dan wewangian. Jadi dua perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah SAW cintai dari dunia ini adalah istrinya beliau SAW dan wewangian. Dan kelanjutan hadis ini, wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dan dijadikan qurrah ainku itu di dalam salat. Di mana kata qurrah ain ini berarti lebih tinggi dari cinta. Nah, tadi disebut cintanya ini, qurrah ainnya ini. Berarti ketika kita memohon kepada Allah agar pasangan kita, anak-anak kita dijadikan qurratu a'yun bagi kita, itu artinya kita mohon pada Allah memberikan hubungan di antara kita ini, menjadikan hubungan di antara kita ini, antara kita dengan pasangan kita dan anak kita dalam keluarga kita ini lebih dari sekedar cinta, tetapi ikatan yang bukan hanya di dunia, tapi kita bawa sampai ke surga. Jadi doa ini paripurna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Selepas itu kalau mau berdoa yang lain-lain silahkan. Tetapi jangan ketinggalan doa ini dalam setiap doa-doa kita. Sebagaimana kita jangan ketinggalan mendoakan orang tua kita. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Ini doa-doa yang saling menopang, doa-doa yang saling menguatkan, doa-doa yang saling mengokohkan satu sama lain. Doanya orang tua untuk anak, seperti doa Nabi untuk umatnya. Doanya anak untuk orang tua, seperti pengabdian yang tak kenal lelah. Maka doalah yang akan menyambungkan rantai keluarga kita satu sama lain kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua yang ada di surga, baru menikmati siang di tingkatan surga tersebut. Pada malam harinya diangkat naik ke derajat di mana dia tidak sempat menikmati malam di surga yang itu, tapi dibawa ke malam di surga yang lain. Ketika kemudian di situ dia menikmati malam sampai pagi, belum sempat menikmati siangnya, tempat itu diungkap lagi oleh Allah, diangkat lagi ke derajat surga berikutnya. Setiap kali diangkat, mereka bertanya kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, wahai Allah, mengapa kami hanya menikmati siang di surga ini, tidak menikmati malam, dan ternyata Engkau siapkan untuk naik ke surga berikutnya. Maka Allah Jalla Jalaluh menyatakan kepada mereka, ini karena doa dari anakmu. Ya, mereka berdoa setiap pagi dan petang mendoakan kalian, maka derajat kalian di surga Allah setiap pagi dan petang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini doa itu ikhtiar yang paling maha penting dari semua. Ada orang tua yang terpaksa berpisah dengan anak-anaknya, tapi karena doanya tidak pernah putus kepada Allah, tentu Allah yang kemudian menjaga dan mendidik anak-anaknya. Misalnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Hajar, istrinya, dan Ismail di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Tapi Ismail tidak pernah dendam kepada ayah, tidak pernah merasa keberatan, karena dia memahami seperti yang dipahami ibunya adalah bagian dari perintah Allah. Mereka ditempatkan di tempat itu adalah bagian dari perintah Allah. Ayahnya melaksanakan tugas kenabian yang lain, nun jauh di Baitul Maqdis. Maka istilah orang Jawa, meskipun tidak ketunggut, tidak kemudian diasuh langsung dengan intensif oleh Ibrahim, Nabiullah Ismail tumbuh menjadi putra yang sangat membanggakan, yang salih, yang mulia, dan kemudian termasyhur pada saat itu. Ini menunjukkan ya, ketika kita menyerahkan anak-anak kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah pelindung terbaik anak-anak kita. Itulah penjaga terbaik, pembimbing terbaik, pengayom terbaik bagi keluarga kita. Ini doa. Yang kedua, di dalam doa tadi juga sudah ada isyarat ya. Doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa yang sangat unik di dalam rangkaian ini, doa kedua, di mana ketika kita minta kepada Allah, biasanya ketika kita minta kepada Allah, Dia mengajari kita untuk menggunakan lafaz merundukkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Kita menggunakan kalimat waja'alna minat tawwabin, ya Allah jadikan kami termasuk orang yang bertobat. Waja'alna minal mutatahhirin, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Ya Allah, waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikan kami Allah termasuk di antara banyak hamba-Mu lain yang saleh.
Waj'alni min warasati jannati na'im, dan jadikan kami ya Allah termasuk pewaris surga na'im di sisimu. Jadi doa-doa itu bentuknya sifatnya tawadhu. Jadikanlah kami termasuk di antara banyak orang yang saleh, banyak orang yang mukmin, banyak orang yang sabar, banyak orang yang luar biasa. Tapi itulah yang kemudian unik di dalam ayat ini. Doa waja'alna lil muttaqina imama. Kenapa Allah tidak menuntun kita untuk mengatakan waja'alna minal muttaqin, jadikanlah kami termasuk orang-orang bertakwa. Tapi Allah malah mengajak kita berdoa dengan meminta waja'alna lil muttaqina imama. Bukan sembarang takwa, bahkan imamnya orang bertakwa. Karena dengan itulah kita hendak menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Waja'alna minal muttaqin. Bukan waja'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Maka dengan itu kita sebenarnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memuliakan kita dan anak keturunan kita. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Maka ketika kita mengatakan waja'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ berarti ada permohonan kepada Allah supaya seluruh keluarga kita menjadi orang bertakwa. Seluruh keluarga kita. Dan kita dijadikan sebagai pemimpin dari orang-orang bertakwa tersebut. Paling tidak demikian. Ini doa yang ambisius sekali. Waja'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami termasuk orang lain. Bukan termasuk, tapi sebagai imamnya orang bertakwa. Nah, doa ini penting untuk kita ulang-ulang. Dan di sini membuktikan takwa itu pengikat segala kebaikan dalam rumah kita. Tadi dengan takwa menjadi yang paling mulia di sisi Allah. Karena ketika berdoa, waja'alna lil muttaqina imam, jadikan kami imamnya orang bertakwa, berarti wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari semua masalahnya dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika kita berdoa, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah yang paling mulia di sisimu, jadikan pula setiap masalah kami ada jalan keluar yang mudah darimu, dan jadikan pula setiap saat kami mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat berikutnya kita membaca wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka dijadikan urusannya menjadi mudah. Maka ketika kita mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam orang bertakwa, itu juga mendoakan agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Kepekaan hati yang membedakan antara hak dan batil. Kepekaan hati untuk mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang terpuji, mana yang tercela, dan seterusnya mengikuti yang baik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih yang namanya takwa itu Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim
wa la hum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Ingatlah para kekasih Allah itu, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapakah mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan mereka pun bertakwa kepadanya. Ini berarti ketika kita mengatakan waja'alal muttaqina imama, jadikan kami orang bertakwa, juga adalah artinya jadikan kami pemimpin dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu tidak ada khawatiran atas mereka. Tidak pula mereka bersedih hati. Nah, hadirat yang dimuliakan Allah, doa ini melangkahkan kita kepada hal kedua yang sangat penting. Yakni takwa. Kunci di keluarga kita agar menjadi keluarga surgawi adalah takwa. Di dalam ayat tentang anak-anak kita, Surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah mengatakan, وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan tidaklah takut orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatiri keadaannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Ini supaya kita tidak perlu mengkhawatirkan keluarga kita, supaya keluarga kita, anak-anak kita tumbuh nantinya menjadi generasi yang kokoh. Maka rupanya kuncinya di Surat An-Nisa ayat ke-9 ini disebutkan oleh Allah. Yang pertama, falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Di keluarga idaman ini, Antil Jannah ini penting untuk kita riyadhoi, tirakati dengan takwa kepada Allah. Guru kami dahulu yang memaknai riyadhah, tirakat untuk keluarga karena Allah itu bisa dimulai dari rezeki yang halal. Memastikan setiap suapan yang kita berikan ke mulutnya istri dan anak itu halal dan thayyib dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih. Maka memastikan penghasilan kita, cara memperolehnya, apa yang ada dalamnya dan zat-zatnya, penyusun, nafkah yang halal dan thayyib adalah kunci. Karena yang halal melembutkan hati. Hati yang lembut mudah menerima nasihat kalaupun dia alpa. Dan bermulanya keluarga surgawi ini dari mengasup makanan yang halal dan thayyib. Ini yang kita latih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu jangankan yang haram, ataupun yang subahat. Jangankan itu, yang halal saja kita tidak mau disuguhin di siang-siang. Ini halal Pak, halal. Enggak, saya lagi puasa. Ini enggaklah diriyadhoi dengan yang halal. Yang berikutnya, riyadhah dan tirakat kita untuk ketakwaan itu. Di antaranya dengan melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh yang kita niatkan bagi seluruh keluarga kita. Jika umpamakan ibadah-ibadah ini menjadi kesolehan kita sebagai orang tua misalnya, tapi masih akan bermanfaat bahkan bagi anak cucu kita di generasi-generasi yang akan datang. Dalilnya kokoh di dalam
suratul Kahfi ketika menceritakan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir di dalam pengembaraan mereka, di mana Musa sedang menadah ilmu dari gurunya ini. Tiba-tiba gurunya ini mengajaknya menegakkan sebuah dinding yang nyaris roboh di sebuah kota yang telah menolak untuk menjamu mereka. Dinding yang hampir roboh ini ternyata di bawahnya terdapat kanz atau simpanan harta yang sangat baik, yang sangat banyak dari orang tua yang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lil gulamaini yatimain, dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Dua anak yatim tersebut mendapatkan kebaikan karena Allah sampai mengutus seorang Rasul Ulul Azmi, yaitu Sayyidina Musa alaihissalam, bersama dengan gurunya, yaitu Sayyidina Khidir alaihissalam, untuk menghantarkan harta dan simpanan tersebut untuk kedua anak tersebut, kedua anak yatim yang selama ini hidup prihatin dan hidup susah. Tapi kenapa Allah memberikan keutamaan yang begitu besar bagi dua anak yatim tersebut sampai mengutus seorang Rasul Ulul Azmi dan gurunya untuk menyelamatkan harta simpanan mereka, kelak akan mereka pakai? Alasannya bahwa wa kana abuhuma salihan, bapak mereka dahulu adalah orang yang beriman, orang yang saleh. Kesolehan bapak dengan itu kita dapati dalilnya bermanfaat bagi anak cucunya.